Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat siang, selamat kita berkumpul lagi. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online ini. Biar kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu melingkupi kami dimanapun kami berada. Mari kita angkat satu pujian, Kau yang terindah.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarpun kami di rumah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya damai sejahtera sukacita mengalir bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, berkati ibadah online ini. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang mungkin sedang merasakan sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang terlibat di dalam ibadah online ini. Biar kiranya Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan melanjutkan ibadah online ini. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita ganti pujian kita. Allah sumber kuatku. Aminkan pujian ini. Allah tetap Allah sumber kuat kami. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga kita untuk mendengar yang terbaik. Kita angkat satu pujian, sujud di antara. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya,
Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Benar Bapa, kami mengaminkan Tuhan pujian yang kami telah nyanyikan ya Bapa, bahwa tiada seorang pun Tuhan yang mengerti segala permasalahan hidup kami Bapa, pergumulan hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Tuhan yang tahu Bapa segala pergumulan hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang memikul Tuhan segala beban kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Bapa, kami percaya Bapa, sesuatu akan terjadi Bapa. Pemulihan boleh terjadi Bapa buat keluarga kami, buat bangsa ini Bapa. Dan mukjizat Tuhan juga boleh ada Bapa, dari dulu hingga sekarang sampai selama-lamanya Tuhan boleh kami rasakan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Bapa segala pujian penyembahan kami Bapa boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dengan ketidaksempurnaan kami Bapa, tapi kami mau Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati Bapa, kami para pelayan-Mu Bapa, yang boleh melayani saat ini Bapa. Biar Tuhan Kau memberkati Bapa pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan para jemaat juga Tuhan yang saat ini menyaksikan Bapa melalui ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapa. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, walaupun kami hanya di rumah Tuhan, tapi biar Tuhan hadir Bapa di tengah-tengah kami. Tuhan yang membuka telinga kami, pikiran kami, hati kami Bapa. Biar kami boleh hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengerti Bapa segala kebenaran firman-Mu Bapa yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biar Tuhan Kau yang memberkati Bapa hamba-Mu, Tuhan tutup bungkus di balik salib-Mu Bapa. Biar apa yang Dia firmankan Bapa, perkatakan Bapa boleh berasal daripada Tuhan. Dan kami boleh mengerti Bapa segala isi hati-Mu Bapa, boleh berbau, boleh menjadi berakar, bertumbuh, berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus siapkan hati kami Bapa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di GPDI Bumi Ranca Ekek, apa kabar? Senang sekali jika pada saat pagi hari ini di dalam ibadah online saya dipercayakan untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara harus beribadah di rumah masing-masing, tidak di gereja, tetapi saya percaya kita pun sama. Di dalam gereja ada Tuhan Yesus, di rumah kita pun ada Tuhan Yesus. Ketika hati yang terangkat untuk memuji memuliakan nama Tuhan, ketika hati yang siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menyadari pembelajaran Allah dan janjinya. Seluruh dunia saat ini sedang dilanda masalah yang sama, dan kita semua sudah tahu COVID-19 ini berdampak sangat luar biasa, baik bagi perekonomian negara kita, baik politik, bahkan ke dalam setiap pribadi lepas pribadi. Ini menjadi masalah besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk lebih dalam ke dalam kebenaran firman Tuhan, ada sedikit kesaksian. Saya memiliki seorang teman, ya. Dia itu adalah sebagai dokter, seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit, dan dia adalah hamba Tuhan. Nah, satu ketika ternyata ketika dia mengobati pasiennya dan dia terpapar dengan COVID-19 ini, dan dia harus masuk di rumah sakit, dia harus diisolasi di rumah sakit itu. Dan dia sampaikan di dalam kesaksiannya bahwa hari-harinya begitu lama, begitu sakit yang dia rasakan. Dan dia katakan COVID-19 ini hanya dua kemungkinan, antara hidup terus atau mati. Berbicara tentang hidup atau mati, ini berarti berbicara antara dua pilihan, antara surga atau neraka. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, dan Alkitab menulis bahwa Yesus naik ke surga
Salah satunya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ini adalah janji Allah. Mari kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang paling bawah dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini merupakan janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi tidak sembarang orang bisa tinggal di tempat yang Yesus sudah sediakan itu. Kita tahu bahwa di sana tidak ada dosa. Semua orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga harus melewati yang namanya pembersihan. Dan pembersihan itu dilakukan oleh darah Yesus. Manusia atau anak Tuhan seringkali melalaikan hal ini, sehingga Allah harus mengajar kita supaya kita bisa menyadari bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus disadarkan terlebih dahulu. Melalui apa kita disadarkan? Yaitu melalui pembelajaran yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 hal yang Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama, sebelum mendiami surga, Allah sedang membersihkan kita. Dengan adanya COVID-19 ini seolah-olah kita sedang diajar oleh Tuhan. Diajar cara mencuci tangan agar tidak tertular, diajar untuk selalu membersihkan ruangan kita dengan desinfektan. Nah, tetapi juga demikian dengan kehidupan kita, Tuhan itu sedang membersihkan hati kita dari hati nurani yang jahat. Mari kita buka Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dibersihkan berarti saat ini sebelum kita mendiami surga, saat ini Allah sedang membersihkan kita. Hati nurani kita sedang dibersihkan. Tujuannya apa? Di dalam ayat yang ke-19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Berarti kalau hati kita sudah bersih, kita bisa masuk ke dalam tempat yang kudus, yaitu surga yang mulia. Harus bisa menyingkirkan penularan dosa yang merajalela saat ini. Itu yang Tuhan mau. Kita harus menyingkirkan segala bentuk masukan-masukan dosa, pengaruh dunia yang saat ini bisa menghancurkan atau bisa merusak hati kita. Kita harus buang itu. Kita harus hilangkan dari pencemaran dosa itu. Nah, yang sekarang Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebelum mendiami sorga, Allah sedang mendisiplinkan kita. Allah sedang mendisiplinkan kita. Bagaimana caranya Allah mendisiplinkan kita? Yaitu diuji untuk patuh. Diuji untuk patuh. Manusia itu sangat sulit ya untuk bisa berdisiplin. Biasanya manusia itu seenaknya sendiri, maunya sendiri. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, ternyata kita dilatih untuk disiplin dalam segala hal. Tujuannya, kalau kembali ke dalam kerohanian kita, tujuannya adalah agar kita memiliki karakter Kristus.
agar kita memiliki karakter Kristus. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 1 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Filipi pasal 1 ayat 27 dan 28 saya bacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu, tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Berpadanan dengan Injil Kristus. Berarti kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, inilah ujian. Diuji untuk patuh. Disiplin di sini dalam keadaan seperti sekarang ini kita disiplin, disuruh menggunakan masker, kemana-mana harus menggunakan masker. Boleh saya katakan bahwa kita harus hati-hati di dalam berkata-kata. Kita harus disiplin, membiasakan diri membasuh tangan kita, membasuh kaki kita, atau berbicara tentang perbuatan kita, atau berbicara tentang langkah hidup kita. Bahkan kita juga harus disiplin beribadah. Nah, keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, begitu sulit orang untuk bisa mendisiplinkan beribadah. Karena apa? Karena tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah. Tapi di sini kita bisa, di saat ini kita sedang diuji. Bisa tidak disiplin tetap beribadah? Karena dengan kita bisa tetap disiplin beribadah, sebenarnya saat itu kita sedang memelihara iman kita. Iman kita sedang dipelihara. Nah, disiplin Bapak Ibu Saudara. Sekarang yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Sebelum mendiami sorga, Allah sedang mengajar untuk benar-benar bergantung pada Tuhan. Saya ulang, sebelum mendiami sorga, Allah sedang mengajar untuk benar-benar bergantung pada Tuhan. Manusia sekarang ini lebih banyak bergantung pada materi, bergantung kepada jabatan, bergantung kepada orang tertentu, kepada satu sosok tertentu. Dengan adanya COVID-19 ini, kita harus jaga jarak, bukan? Tidak boleh dekat-dekatan, kita harus jaga jarak. Bahkan beberapa waktu yang lalu dilarang mudik, karena jika mudik sama artinya kita sedang membawa wabah kepada orang-orang yang ada di kampung halaman. Bapak Ibu Saudara, hati saya sebenarnya ingin mudik ke Majalaya, saya ingin bertemu dengan keluarga, tetapi saya menahan diri. Jangan-jangan nanti ketika saya mudik, justru malah saya menjadi bisa memaparkan penyakit itu kepada keluarga saya. Saya harus menahan diri. Tetapi juga ada curhatan-curhatan yang ingin saya sampaikan, baik kepada keluarga atau kepada siapa. Nah, disinilah Tuhan sedang mengajar kita untuk kita bergantung kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa curhat? Yaitu langsung kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa kita yang selalu siap untuk mendengar kita. Dan Tuhan ajar kita untuk mempercayakan hidup kita. Jangan bergantung kepada materimu, jangan bergantung kepada jabatanmu, jangan bergantung kepada seseorang yang bisa mengecewakan kita. Bergantung, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir, mari kita akan baca ayat ini sama-sama. Yesaya pasal 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat yang pertama. Mari kita akan baca ayat ini sama-sama Bapak Ibu Saudara, dengan suara yang keras tentunya di rumah masing-masing agar bisa saling menguatkan. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Inilah janji Tuhan yang luar biasa. Dia siap menolong kita. Dia siap menolong, mencampur tangan dalam segala hal kita. Dia siap mendengarkan setiap perkataan-perkataan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Dia saat ini sedang mempersiapkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara dibersihkan,
dengan cara didisiplinkan, dengan cara mengajar kita untuk kita bergantung kepada Tuhan. Walaupun kita harus melewati pembelajaran Allah, mari kita menyadari bahwa pembelajaran Allah tersebut merupakan sesuatu yang baik bagi kita, dan ada janji yang baik, yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk saat ini, bahkan untuk hidup yang akan datang nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, gunakanlah kesempatan hidup kita dengan menyadari pembelajaran dari Allah dan janji dari Allah, dari Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur jika pada saat pagi hari ini kembali kebenaran firman Allah mengingatkan kepada kami bahwa ada janji yang luar biasa ketika kami menginginkan surga menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan sedang diajar oleh Engkau. Tuhan Yesus, bersihkanlah hati kami, tahirkanlah hati kami dari segala pencemaran dunia, dari segala pencemaran dosa yang bisa saja masuk ke dalam hidup kami. Tuhan Yesus, disiplinkanlah kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki karakter seperti karakter Kristus. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk kami benar-benar sepenuhnya bergantung kepada Engkau, untuk selalu mempercayai Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang baik, karena Engkau adalah Allah yang mengerti. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan GPDI Bumi Ranca Ekek. Kiranya Engkau akan memberkati mereka semua, menyertai mereka semua dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, Engkau beserta dengan mereka Tuhan. Jagai lindungi seluruh keluarganya, jagai lindungi rumahnya, jagai lindungi lingkungannya Tuhan, dari setiap mara bahaya, baik dari setiap penularan yang terjadi. Berikan kami semua kesehatan, berikan kami daya tahan tubuh yang terbaik Tuhan, sehingga kami bisa tetap beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan. Biar kiranya dapat menjadi berkat buat kami semua. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Mari kita satu dalam mendoa, kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang mengucap syukur. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai dengan akhirnya. Biarlah Tuhan setiap nyanyian pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Engkau, menjadi dupa yang sungguh berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih pakai pelayan-pelayan yang sudah melayani. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan. Baik WL Singer amat terlebih firman Tuhan yang sudah disampaikan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran
untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biar Engkau akan melawat mereka. Yang sakit Engkau akan menjamah di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah berikan penghiburan, yang di dalam permasalahan biar Tuhan tolong campur tangan, biar di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka melayani. Biar Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan mencukupkan dalam setiap kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan jasmani, amat terlebih kebutuhan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, rakyat Indonesia, pemerintahan negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden. Biarlah Engkau akan tolong berkati Bapak Wakil Presiden, para menteri kabinet, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Lurah, Camat, bahkan aparat desa Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. RT RW di mana lingkungan kami tinggal masing-masing, Engkau akan memberkati mereka. Engkau senantiasa menjadikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun pada saat ini kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya dan yakin Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan kami sukacita lewat nyanyian, bahkan lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Biar sebentar kami akan pulang. Berkat dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, biarlah senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali di atas awan-awan yang permai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang beriman kita sepakat katakan amin. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.